Halo Yahobu, saya Makrama Mendeva SPD. Saat ini sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Hili 2 Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Dan saat ini saya sedang melakukan praktik coaching di SMA Negeri 1 Hili 2 kepada rekan sejawat. Dan semoga coaching ini dapat dijadikan sebagai contoh bagi Bapak Ibu. Terima kasih, Yahobu. Saya Petra Rizky Andayani Menterap. Saya guru mata pelajaran bahasa Inggris. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Hili 2. Terima kasih. Oke, nanti kita akan masuk di pembelajaran di kelas ya. Beberapa hal yang perlu persiapkan termasuk FTP itu yang sudah baca membuat. Mungkin kalau boleh tahu apa yang menjadi tujuan pembelajaran ini? Saya itu keberagaman pengetahuan Jadi dalam pengembangan itu ada strategi yang digunakan ya. Dan mungkin ada strategi tertentu yang bisa dikembangkan di sana. saya membuat Baik, mungkin beberapa ibu bisa selesai ya Pak ya. Semua juga tujuan baik area bangun yang dari dicapai maupun strategi saya pikir itu sudah pas. Silakan untuk diterapkan di kelas. Semoga bisa sukses dan kita menjadi anak-anak andal yang mampu untuk baik. Terima kasih. Jiwa petualanganku, keseragaman suatu keharusan, keberagaman kadang terlupakan karena kebutuhan kita berbeda, karena kemampuan kita tak sama. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Silakan dulu Bu. Bagaimana kabar Bapak? Wah, luar biasa Bu. Jadi saya tadi pagi-pagi datang ke sini dan saya melihat banyak guru-guru yang semangat melaksanakan pembelajaran hari ini. Ya, ngomong-ngomong, kok Ibu tiba-tiba pagi-pagi sekali sudah datang ya? Ada apa sebenarnya? Begini Pak, saya mau mengganggu Bapak sebentar saja. Apakah Bapak tidak terganggu? Oh, nah, apalagi kan ini masih santai aja untuk persiapan masuk kelas. Tapi nanti saya masuk di les ke-3. Ibu nggak masuk? Enggak Pak, enggak di les dengan di les berikutnya. Oh, apa kira-kira Bu? Jadi begini Pak, kan saya tadi ngajar di kelasnya Bapak. Ya. Nah, jadi karena Bapak wali kelasnya
sepertinya lebih baiknya saya konsultasinya sama Bapak. Jadi kan tadi di kelas 10 MIPA 1 Pak, ada siswa kita yang bermasalahnya seperti ini Pak. Sudah berapa kali di les saya tidak tahu kenapa dia selalu kurang semangat dalam belajar. Kurang semangatnya seperti ini Pak, bukan hanya gara-gara ketika udah saya coba, saya kasih tugas, apapun itu yang saya bilang sama dia, tetap dia malas, tidak ada semangatnya untuk belajar gitu Pak. Istilahnya dia sering tiduran. Jadi di sini Pak, saya sebagai guru mata pelajaran yang masuk di kelas itu, saya merasa ada apa dengan siswa ini. Jadi apakah dari saya yang salah atau bagaimana kan? Jadi sudah berapa kali Pak saya panggil si anak, kenapa kamu ini seperti, tapi dia tidak mau terbuka, dia tidak mau menjawab, malah dia senyum ketawa seperti itu. Jadi makanya saya minta sama Bapak, jadi bagaimana ini Pak? Oh iya Bu ya, makasih dulu ya Bu sudah sampaikan kelukesan Ibu ya terkait dengan siswa saya ya kelas 10 MIPA 1 yang saya lakukan. Karena kebetulan juga tadi pagi memang anak itu sempat saya lihat begitu semangat belajarnya dan mereka pun tidak ada yang terlambat. Baik, terkait dengan yang disampaikan Ibu, ini sudah berjalan berapa lama Bu? Aku setiap kali Ibu masuk di dalam kelas. Iya Pak, hampir setiap kali. Kadang juga dia itu tenang aja, nggak ada aktivitas, maksudnya nggak ada semangatnya belajar gitu. Jadi saya perhatikan dia itu berbeda dari yang lain. Iya Pak. Jadi mungkin perasaan saya sendiri, mungkin dia tidak suka dengan saya, tidak senang dengan saya. Tapi ketika saya bertanya, dia tidak mau menjawab. Tidak mau menjawab. Senyum aja itu. Oh iya ya Bu ya. Oh, jadi anak ini perempuan atau laki-laki? Oh laki-laki ya. Oh ya begitu ya. Jadi dalam cerita Ibu, ya, Ibu menemukan peserta didik kita ini tidak ada respon. Mungkin ada responnya. Senyum juga, tidak ada respon juga ya. Iya Pak. Tapi dalam proses belajar mengajar maksud saya. Dalam proses belajar. Berarti setiap hari ketika Ibu masuk bisa Ibu ceritakan mungkin sebelum masuk ketemu dengan anak ini atau bagaimana Bu? Mungkin ada ketika sudah masuk kan misalnya minggu lalu sudah masuk, lalu hari ini juga lagi masuk. Pernah nggak ketemu sama anak kita ini? Kalau ketemu satu pribadinya sih Pak enggak, tapi hanya di kelas aja ketika kesana. Jadi kan beberapa kali saya perhatikan kan, begitu saya di kelas saya perhatikan satu-satu. Jadi saya di sini Pak, ketika saya memberikan materi, minggu depannya pasti saya tanya lagi. Oh iya. Jadi saya tanya, mengingatkan materi sebelumnya. Jadi saya karena dia agak beda, agak seperti itu. Jadi kayak samanya aja saya datang Pak. Jadi ketika saya bertanya seperti itu, dia hanya senyum saja, tidak ada. Senyum aja udah cukup ya menurutnya ya. Baik, mungkin ini masalah pembelajaran di situasi pembelajaran dulu. Terima kasih sudah cerita dan ini menjadi bahan untuk kita tuntaskan bersama ya Bu ya. Artinya anak kita ini menghadapi proses pembelajaran itu terkadang kurang responsif, terkadang juga mungkin dari cerita Ibu sudah Ibu berusaha setiap kali ya mungkin anak Ibu kurang aktif lagi. Nah mungkin dari permasalahan itu apa yang sudah Ibu lakukan setelah menemukan anak kita ini metode belajar seperti itu kurang aktif, diberikan pertanyaan, ada tugas cara dikerjakan, mungkin ada usaha-usaha sebelumnya yang sudah Ibu lakukan atau ada berupa pencarian latar belakang anak, bagaimana kepribadian anak, ada yang dilakukan? Iya Pak, sering saya bertanya sama kawan-kawan yang di sampingnya, apakah hanya di lesannya atau di les guru lain? Siapa tahu kan Pak ada di les saya kan nggak suka dia mata apalagi mata pelajaran Ibu kan mata pelajaran yang banyak disukai ya, bahasa Inggris kan itu. Jadi Pak, saya tanya kan sama kawannya sebelum apakah cuma sama saya saja? Dia bilang bukan Bu. Bukan. Iya, jadi hampir semua guru juga mengeluh dengan si anak ini. Jadi dia ini Pak, kadang ketika saya bertanya itu sama teman-temannya, katanya dia ini malasnya efek dari rumah Pak sebenarnya. Dia ini sering cepat ngantuk, dia tidur. Mungkin saja
cerita nih Pak, ketika belum sekolah mungkin ya, dia banyak tugasnya sama orang tuanya. Iya. Nah setelah saya bertanya sama kawannya, ternyata itu memang dampak dari keluarga juga Pak. Iya, gara-gara orang tua sering ketika anaknya belum sekolah, dia langsung menyuruh pergi untuk kerja. Ya, jadi mungkin si anak ini tidak ada waktu untuk istirahat, kelelahan. Berarti itu juga termasuk dalam faktor keluarga juga. Iya, Ya, mungkin anak ini sebenarnya butuh waktu, butuh istirahat, sehingga kan tugas-tugas yang diberikan dari sekolah itu bisa diselesaikan dengan baik. Nah, dari informasi yang Ibu dapatkan itu ada nggak usaha yang harus dilakukan itu apa, atau dengan kata lain dari informasi yang sudah didapatkan oleh Ibu, potensi yang Ibu miliki untuk menuntaskan masalah itu apa kira-kira, sehingga masalah anak ini nanti katakanlah bisa diatasi, sehingga anak kita ini bisa semangat belajar lagi. Mungkin ada potensi yang Ibu miliki sehingga bisa selesai kira-kira. Jadi Pak, setelah saya mendengarkan itu dari teman-temannya, saya datangin si anak ini. Saya tanyakan dia, walaupun pertama-tama Pak dia tidak mau terbuka. Mungkin segan dia atau bagaimana Pak, atau mau dia kali karena saya bertanya seperti itu. Nah ternyata Pak, setelah saya tanya ke dia langsung, dia bercerita, ternyata memang dari keluarganya itu ketika di pulang sekolah, di pulang tidak ada waktu untuk istirahat, jadi disuruh kerja gitu Pak. Jadi pulangnya nanti kan ada mungkin ada lagi tugas-tugas dari sekolah. Jadi kadang-kadang dia karena kelelahan dia tidak mengerjakan. Jadi setelah itu Pak, saya berikan dia semangat. Tetap semangat. Apapun itu memang kewajiban kamu juga sebagai anak untuk membantu orang tua. Nah ini juga kewajiban kamu sebagai seorang peserta didik untuk mengerjakan pekerjaan dari sekolah, dari bapak ibumu. Harus bisa kamu imbangi antara sekolah dan kerja di rumah. Jadi tetap saya masuk Pak. Semangat ya, kamu harus, saya lihat juga kamu selama ini nggak kurang rapi ya. Jadi selalu saya perhatikan Pak, saya berikan semangat. Itulah cara saya, kan kadang anak-anak ini butuh perhatian, karena kalau ada perhatian dari rumah. Jadi saya pun sebagai seorang gurunya Pak, memberikan perhatian, walaupun dalam hal kecil seperti itu, kan sepatah berefek untuknya dari hal seperti itu. Jadi saya lihat Pak, kira-kira ini dia memang rapi. Kalau kerapiannya sudah mulai sudah ada peningkatan. Iya, kerapiannya, tetapi kalau proses belajarnya masih bagaimana ya Pak, masih kurang gitu. Oh begitu ya, berarti ada potensi yang dimiliki, artinya mengadakan pendekatan secara individu ya Pak ya. Berarti itu sudah mantap lah Bu, itu sudah sangat luar biasa yang dilakukan. Barangkali begitu juga anak kita ini menyadari kesalahan-kesalahan dan juga bagaimana membagi waktu yang sebenarnya, karena kan salah satu tujuan utama untuk anak ini untuk sekolah itu ya untuk belajar dulu inti daripada kesuksesan itu kan tidak terlepas daripada kerja keras, dan itu sudah sangat luar biasa yang dilakukan artinya menggali berbagai faktor-faktor tertentu yang bisa mempengaruhi kepribadian si anak, karena kan ada yang kita lihat ada beberapa faktor-faktor tertentu kan. Terkadang kita sebagai guru kecolongan dalam mengambil satu kebijakan. Kadang kan faktor-faktor tertentu tanpa kita identifikasi lebih awal, kita sudah menyalahkan si anak, kita sudah memvonis bahwa kamu yang salah, kamu harusnya begini. Jadi sudah sangat luar biasa yang dilakukan. Langkah-langkah yang dilakukan itu sudah sangat luar biasa. Barangkali kalau kita berikan poinnya Bu, seandainya sekarang Bapak memberikan poin misalnya interval dari 0 sampai 10. Ibu sekarang sudah berada di poin ke berapa? Di poin ke 78 Pak. 7 antara 7 dan 8 ya, baru 8 juga ya. Oh baik. Udah sangat luar biasa. Berarti Ibu sekarang sudah berada di poin ke 7 sampai ke 8 interval itu, berarti sekarang punya tugas tersendiri bagi kita Bu. Mungkin saya sarankan bagaimana supaya poin itu bisa sampai ke 10, bukan itu target kita. Nah, sekarang kan dari usaha yang Ibu dapatkan tadi, ada potensi-potensi yang Ibu miliki, kemudian masalah-masalah yang sudah disampaikan oleh siswa juga Ibu sudah temukan semuanya kan Bu. Artinya Ibu sudah mengidentifikasi lebih dalam
Nah, mungkin ada rencana berikutnya, ya, rencana yang Ibu lakukan ke depan, sehingga anak ini benar-benar berubah, sehingga di pembelajaran selain daripada bahasa Inggris, anak ini juga ikut untuk berpartisipatif dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran, termasuk tadi masalah-masalah yang sudah Ibu temukan, mulai dari tidak mengerjakan tugas, mulai dari rasa lelah, capek, sering disuruh keluarga untuk bekerja, sehingga waktu luang yang dimiliki oleh peserta didik ini tidak ada. Jadi mungkin ada rencana ke depan yang dilakukan, sehingga poin 8 tadi, poin 7 ke 8 bisa sampai 8, bahkan bisa sampai 10, kan itu tujuan kita kan, luar biasa nanti. Ya mungkin ada rencana Ibu ke depan. Ya, jadi kalau rencana saya ke depan sih Pak, dengan anak seperti itu, sebenarnya Pak, kalau ada anak seperti itu suatu dorongan ke kita sebagai seorang guru, bagaimana supaya kita bisa menuntaskan masalah tersebut, bagaimana siswa bisa senang dengan pelajaran kita, bisa mengerjakan. Jadi Pak, rencana saya sih ke depan untuk si anak itu, saya mau memberikan pertama dulu selalu memberikan motivasi kepada dia, dan terus memberikan dia tugas Pak. Istilahnya untuk memberikan dia tugas ini, kan tadi sudah saya kasih motivasi, dengan itu saya selingkan juga dengan kasih tugas pribadi untuk si anak itu. Jadi dengan itu Pak, udah ada motivasinya, dia diperhatikan oleh saya. Jadi mungkin ketika selalu saya berikan seperti itu Pak, motivasinya begini, saya arahkan dia. Jadi mungkin dengan itu nanti si anak ini bisa jadi orang yang sukses kelak Pak, seperti itu. Berarti Ibu rencananya akan terus mengawal, memberikan motivasi, memberikan dorongan ya. Itu sudah sangat luar biasa Bu. Sesuai juga rencana filosofi pelajar Pancasila Bu. Menurut pandangan dari Hajar Dewantara bahwa kita harus menerapkan teguh handayani, memberikan dorongan kepada peserta didik sehingga kita menjadi benar-benar dikatakan guru yang profesional, dan itu sudah sangat luar biasa Bu. Sehingga saya sebagai wali kelas berterima kasih kepada Ibu. Ini artinya ini sudah meringankan ya beban yang dimiliki oleh si anak, beban yang dimiliki termasuk juga kita guru-guru di sekolah ini. Dan ini sudah sangat luar biasa, ditingkatkan lagi, Ibu semangat mengajarnya sehingga ke depan bisa teratasi dengan baik. Mungkin setelah Ibu lakukan itu, rencana-rencana aksi itu apa yang Ibu harapkan di sekolah kita ini? Ya, saya harapkan Pak, sekolah secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan Pak, saya ingin sekolah kita ini jadi teladan Pak. Jadi khususnya dulu untuk proses belajar mengajar, seperti itu menurut saya. Oke Bu. Itu sudah sangat baik sekali ya, itu langkah-langkah yang dimiliki. Artinya terus Ibu lakukan, termasuk tadi pendampingan. Kalau bisa pun Bu, Ibu programkan, Ibu tingkatkan lagi program-program rencana ke depan, termasuk dalam memfasilitasi setiap siswa itu bisa mengetahui latar belakangnya. Apalagi kan Ibu berencana tadi melihat secara individu mendampingi, ini tidak terlepas juga dari orang tua. Sudah orang tua, konsultasi dengan orang tua, dan itu sudah menjadi tanggung jawab kita semua kan Bu. Kemudian kalau semuanya itu kita lakukan, barangkali bisa ditiru oleh teman-teman kita yang lain, ya, bisa ditiru oleh teman-teman kita yang lain. Artinya kita harus tetap semangat, kita menganggap bahwa siswa itu bukan sebuah beban, walaupun tadi Ibu menganggap bahwa saya terbeban Pak, saya memiliki permasalahan, tantangan yang sangat berat, tapi dari cerita Ibu sudah sebenarnya tinggal meningkatkan lagi kan Bu, sebenarnya konsep dari yang Ibu lakukan itu mulai daripada rencana aksinya, potensi yang Ibu miliki sudah sangat luar biasa, dan itu sudah menjadi modal utama dalam menuntaskan setiap permasalahan yang Ibu hadapi. Sebenarnya Ibu sudah kuat, Ibu sudah tahu, hanya saja mungkin Ibu tidak percaya diri tadi. Jadi rasa kurang percaya diri itu masih mulai diri. Tapi saya mau sampaikan sekarang, Ibu harus tetap semangat. Siswa adalah bukan sebuah tantangan. Siswa adalah anak yang harus diubah jati dirinya. Siswa adalah sebagai mitra kita sebagai guru. Kita adalah yang agen-agen perubahan ini. Apalagi Ibu masih muda, Ibu punya energi, Ibu punya masa depan yang luar biasa, sehingga
kita ke depan menjadi agen-agen perubahan. Apalagi tujuan pemerintah saat ini di 2045 harus menciptakan generasi emas. Jadi anak yang kita hadapi ini tadi, yang ibu hadapi di kelas saya sendiri, ya mungkin bisa menjadi generasi emas, mungkin kelak bertemu dengan ibu ya. Bertemu ini anak saya ini sudah sukses, sebuah kebahagiaan. Jangankan kita memberikan dia Dan itu ya uang, apalagi harta kan? Iya, apalagi harta. Apalagi harta, kita ini kan guru yang sudah pas-pasan ya. Barangkali yang kita miliki hanya ilmu yang bisa kita berikan. iya. Berarti oke lah Bu, dari cerita ibu saya terima kasih. Mungkin ibu sudah bagaimana kira-kira solusi yang saya berikan ini, artinya termasuk juga potensi-potensi yang ibu miliki ini, ibu senang bagaimana perasaan ibu? Saya lega Pak. Dapat seperti itu Pak, solusi-solusi seperti itu kan tentunya bagi saya Pak itu suatu penguatan. Iya, penguatan juga untuk saya. Jadi Pak, saya merasa senang kan Pak, sudah saya curahkan juga ke Bapak kan, sudah saya beritahu. Jadi saya rasa untuk menjalani ini semua, untuk melakukan proses belajar mengajar ini memang harus adanya istilahnya Pak, tanya ke kawan, konsultasi seperti itu. Jadi ketika saya sudah bertanya dengan Bapak, sekarang sudah konsultasi dengan Bapak. Jadi saya pemikiran saya pun semakin kebuka gitu Pak. Jadi semakin ada. Berarti udah fresh ya? Udah lega ya? Baiklah, saya menyemangati lagi, tetap semangat, tetap kuat menghadapi. Kita tahu bahwa adik-adik kita ini masih butuh perhatian. Kita juga memberikan setulus hati, melayani setulus hati. Kita tahu bahwa bukan hanya dari kita yang mengubah kepribadian anak ini. Kita juga berdoa, Bu. Semoga Tuhan akan mengubah segalanya dari keluh kesah ini. Barangkali itu yang bisa saya bantu, bisa saya sampaikan Bu di waktu yang cukup pagi ya Bu ya. Jadi saya lihat Ibu begitu tertuban. Tapi saya lihat sekarang Ibu sudah sedikit refresh, tidak ada solusi daripada permasalahan itu. Baik, mungkin ada lagi yang perlu kita bahas. Sepertinya cuma sampai situ. Baik, baiklah Bu, saya mengucapkan terima kasih. Saya balik. Iya. Baik, kalau saya Bu sudah ada di tugas utama, kita saling membantu, saling mendorong, saling memberikan dukungan sehingga teman-teman rekan sejawat termasuk Ibu bisa menjadi semangat untuk melaksanakan tujuan. Baik, ya kalau memang sudah tidak ada, oh iya, banyak terima kasih. Sama-sama Bu, sama-sama. Selamat bertugas kembali ya Bu ya. Mungkin saya juga Bu, kebetulan nanti saya akan masuk tugas kedua. Jadi sudah menunjukkan pukul 8 lewat 5 menit, mungkin 10 menit lagi waktu kita untuk. Ya, baik. Baik, terima kasih. Sama-sama Bu. Silakan. Ya.